Karena makan sayur kol di penjara, Bahar Sakit Mah ajukan penangguhan penahanan. Dulu Bahar Smith ini kan pernah mengatakan dengan lantang dan dengan gaharnya bahwa lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Jokowi. Nah, sekarang giliran masuk penjara, kok dia malah minta penangguhan penahanan? Lah, ini gimana ceritanya coba? Nah, apakah Bahar Smith ini sudah mulai tidak betah berada di dalam tahanan? Ya, bisa jadi seperti itu juga sih. Masa ya mulut seorang ulama tidak konsisten sama perbuatannya? Lah, ini kan aneh sekali. Terus apa yang bisa dijadikan pegangan bagi umatnya nanti? Ya, jadi kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat tersebut terdiri dari 2 rangkap. Pertama, surat jaminan dari seseorang inisial A. Kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya. Nah, untuk hasilnya disetujui atau masih ditelaah? Ini jelas karena pertama surat ini baru diterima, nanti kita serahkan ke penyidik untuk melakukan pertimbangan. Karena melihat dari proses perkara, ini kan memang membutuhkan kelengkapan penyelesaian administrasinya. Otomatis juga kita berikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian penyidikan dan juga berkas-berkas perkara ini. Meski sudah ketiga kalinya, Bahar Smith nggak betah juga di dalam tahanan. Malam nggak kesiangan, siang nggak kemalaman. Semewah apapun di dalam tahanan, tetap lebih indah di dunia luar meski penuh keterbatasan. Karena kodrat manusia adalah merdeka. Tapi semua itu tidak datang tiba-tiba. Ketidakbebasan yang diterima Bahar adalah karena kebebasan yang ia nikmati tempo hari sudah melewati garis hukum yang berlaku di Indonesia. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith meminta penangguhan tersingkir ke Polda Jabar. Alasannya, kliennya mempunyai masalah mah kronis. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Dia diancam hukuman penjara 9 tahun. Diadili nanti, sementara Bahar hanya ditahan 20 hari sejak tersingkirnya kemarin. Semua tertuang dalam surat penahanan dan penangkapan beberapa waktu lalu. Kita tentu masih ingat, Bahar pernah menyembunyikannya. Biarkan saya menyimpannya di penjara daripada minta maaf. Kalimat ini jadi viral karena Bahar yang memikirkannya, di mana akhirnya semua berujung pada penangkapan dirinya kemarin dan semua bersorak Bahar siap-siap di penjara. Mbak Singa melarikan diri, sementara ke luar negeri, keajaiban mereka hampir terasa. Kesamaannya terletak pada ketidakkonsistenan ucapan mereka yang konon berani katanya, nyatanya ciut. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Janur mengatakan, surat permohonan penangguhan tersingkir itu sudah disampaikan oleh Habib Bahar kooperatif dan tidak lolos. Hal lain yang jadi alasan adalah masalah kesehatan. Wah, luar biasa. Baru 2 hari, 3 hari, atau 1 hari, dia sudah tak mau di penjara. Padahal Ustadz Abu Janda baru saja merilis album di laman Facebooknya dengan judul Makan di Penjara Sayur Kol. Apakah karena konsumsinya sayur kol lantas mah jadi sembuh? Bahar adalah pria, kejantanannya jangan diragukan lagi. Tapi mengapa Ibu Ratu Hoax Nasional Indonesia, Ratna Sarumpait, terkesan lebih jantan? Mengingat Ratna Sarumpait sudah terbukti adalah nenek-nenek tua dan kebetulan dia juga sedang sakit, tapi mampu bertahan. Artinya polisi sangat baik, Ibu Ratna bisa mengurus kesehatannya, ada dokter, atau bisa bersimpuh dan sebagainya dengan pengawalan. Tapi mengapa Bahar tidak demikian? Sungguh sangat disayangkan. Sampai saat ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar juga masih melakukan penyidikan terhadap Habib Bahar. Ia dijerat dengan pasal sekaligus, yakni pasal 170, pasal 351, 333 KUHP, dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Semua itu terjadi setelah Habib Bahar diduga menganiaya 2 remaja bersama sejumlah orang suruhannya. Tersangka kesal karena 2 remaja itu mengaku-ngaku menjadi dirinya kepada panitia sebuah acara di Bali, di mana atas kasus itu semua menjadi di luar skenario. Bahar tak bisa lagi berlindung di balik kalimat kriminalisasi ulama hanya karena menghina Jokowi, karena sebelumnya disandingkan dengan seorang anak etnis Cina yang memperolok Jokowi melalui video yang diklaim oleh kubu mereka tidak ditahan, padahal polisi menahannya. Atas masalah ini Bahar terjepit dan juga terdesak hingga sayur kol pun jadi membuat dia tidak bisa makan mewah yang mengenyangkan dan akhirnya menyebabkan dia sembuh sakit emahnya. Kalau dibahas serial drama, mungkin Bahar akan
termasuk sinema Indonesia Azab ya. Azab di mana seorang Bahar merasa di atas angin. Masalah hukum, war-warakan memburuk tak mau meminta maaf, kemudian terciduk dengan aksi bijak yang lain, lalu makan sayur kol dan sembuh sakit mahnya. Proses adil-adilnya Bahar karena aneh bin ajaib, orang ini mau kabur dengan alasan sakit, padahal sebelumnya lantang bersuara lebih baik membusuk. Akal-akalan, setelahnya akan jadi banyak dugaan. Mau kabur, mau amuk pakai masa, mau apa dia? Kalau sahnya ucapan pengacara, kooperatif dan tidak melarikan diri, siapa yang akan bisa menjamin? Kata-kata yang mau dipenjarakan saja dia ingkari. Oleh karena itu, orang dengan ketidakkonsistenan tingkat dewa seperti Bahar jelas pantas untuk tidak dipercaya omongannya.